Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala abdika wa rasulika nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'um bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fil kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan adima. Amma ba'd. Ayul ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Segala puji bagi Allah Azza wa Jalla yang senantiasa melimpahkan rahmat, inayah, taufik serta kenikmatan yang begitu banyak pada kita semuanya, sehingga pada kesempatan siang berbahagia ini Allah memberikan keistiqomahan di atas keimanan, istiqomah dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga diberikan kenikmatan sehat, nikmat aman, dan juga diberikan kenikmatan mempelajari, dimudahkan dalam mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala, dan juga di dalam mengamalkan syariat Allah atau ilmu yang sudah kita pelajari. Oleh karena itu, hendaknya senantiasa kita memperbanyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di antaranya bentuk syukur kita kepadanya dengan meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Azza wa Jalla dengan sebenar-benar ketakwaan, senantiasa memperbaiki amal ibadah dan amal soleh kita, sehingga kita berharap amal yang kita kerjakan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai pemberat timbangan dan juga sebagai penyelamat kita dari siksaan api neraka, dan diselamatkan atau dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini insyaallah kita akan membahas kitab yang sangat bagus yang disusun oleh seorang imam besar yang dikenal dengan Al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala, yaitu kitab yang berjudul Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin. Maknanya adalah taman-taman surga, yang diambilkan dari sabda, yaitu seorang Rasul yang sangat mulia, Nabi Muhammad SAW, dan tentunya juga diambilkan dari kalamullah. Dan biasanya para ulama dan juga Al-Imam Nawawi rahimahullah ta'ala ketika membawakan dalil, beliau menyebutkan dalil dari Al-Quran terlebih dahulu kalau ada, baru kemudian dari hadis-hadis Nabi SAW. Dan dalam Riyadhus Shalihin ini beliau hanya memberikan judul bab, yaitu menjadi pembahasan atau pendapat beliau. Terkadang juga disebutkan penjelasan sedikit, baru kemudian menyebutkan dalil-dalilnya. Adapun penjelasan atau syarah dari kitab Riyadhus Shalihin, insya Allah kita akan membahas syarahnya Syekh Muhammad Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala, dan saya akan juga mengambil faedah banyak dari syarah beliau yang beliau jelaskan dari dalil-dalil yang dibawakan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Kenapa kita akan membahas kitab Riyadhus Shalihin? Karena kitab ini sangat agung, di dalamnya itu pembahasan sangat mencakup, mulai pembahasan masalah tauhid, fikih, muamalah, bahkan juga masalah akhlak,
Oleh karena itu beliau memberikan judul Riyadhus Shalihin, taman-taman orang taman dari orang-orang soleh. Ya, sehingga kita berharap kita menjadi orang-orang soleh, orang yang taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan diselamatkan dari siksanya dan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita juga memohon agar kita dimudahkan untuk mempelajarinya, ya, dan kita berharap mempelajari hingga tamat kitab Riyadhus Shalihin ini. Semoga Allah memudahkan dan juga dimudahkan dalam mengamalkan ilmu yang sudah kita pelajari. Itu harapan dari kita, karena kita belajar agama tidak hanya sekedar sebagai wawasan, ya, akan tapi untuk kita amalkan sehingga kita mendapatkan faedah yang sangat banyak, keutamaan yang sangat banyak. Ya, diantaranya itu kita mendapatkan petunjuk dan juga mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala dan diberikan keistiqomahan. Ya, keistiqomahan dalam menjalankan ketaatan, istiqomah di atas keimanan hingga ajal menjemput. Itu yang kita harapkan, karena majelis ilmu atau mempelajari agama itu termasuk salah satu bentuk dzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sedangkan para ulama menjelaskan seorang terjatuh ke dalam perbuatan dosa dan maksiat itu diantaranya disebabkan lalai dari berzikir kepada Allah Azza wa Jalla. Sebelum kita memulai pembahasan kitab Riyadhus Shalihin ini, yang saya ambilkan syarahnya dari Syekh Muhammad Al-Utsaimin rahimahullah taala, sedikit saya sampaikan tentang Al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala atau biografi beliau secara ringkas. Beliau, ya, memang dikenal dengan Al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala. Adapun nama beliau Yahya bin Syaraf bin Hasan bin Husain An-Nawawi At-Timsyaki. Beliau dijuluki Al-Imam An-Nawawi karena lahir dari di kota Nawa atau di sebuah desa yang bernama Nawa di Damaskus. Dan kunyah beliau yaitu Abu Zakaria. Beliau dilahirkan pada bulan Muharram tahun 631 Hijriah, di tahun 600-an Hijriah atau pada abad 600, pada abad yang ke-6 di daerah yang bernama Nawa, sehingga beliau dijuluki Al-Imam An-Nawawi. Ya, sebuah kampung di daerah Damaskus yang sekarang merupakan ibu kota Suriah. Dan beliau itu dididik oleh ayah beliau yang dikenal kesolehannya dan ketakwaannya. Beliau mulai belajar di katatib atau tempat belajar baca tulis untuk anak-anak dan menghafal Al-Quran. Dan beliau hafal Al-Quran sebelum menginjak usia balik. Dan itulah kebiasaan para ulama, terutama ulama-ulama salaf atau ulama-ulama terdahulu. Dan ketika beliau berumur 10 tahun, Syekh Yasin bin Yusuf Az-Zakarsi melihatnya dipaksa bermain oleh teman-teman sebayanya, namun Al-Imam Nawawi menghindar dan menolak. Bahkan beliau menangis kalau dipaksa untuk bermain. Sehingga gurunya, Syekh ini, yang menyampaikan pada orang tuanya bahwasanya anak ini diharapkan menjadi orang yang pintar, orang yang zuhud pada masanya, orang yang alim, dan bisa memberikan manfaat kepada umat. Dan apa yang beliau sampaikan itu terjadi. Ya, dan kitab-kitab beliau hingga zaman sekarang dipelajari oleh para ulama penuntut ilmu dan disebarkan di seluruh dunia. Sehingga Pak, perhatian orang tua atau ayah beliau dan guru beliau menjadi semakin besar. Al-Imam An-Nawawi tinggal di daerah Nawa sampai berusia 18 tahun. Kemudian pada tahun 649 Hijriah beliau mulai melakukan rihlah perjalanan dalam rangka thalabul ilmi ke Damaskus, ya, dengan menghadiri halaqah-halaqah ilmu yang diadakan oleh para ulama di kota tersebut. Kemudian beliau tinggal di madrasah Ar-Rawahiyah di dekat Al-Jami Al-Umawi, sehingga beliau menjadi thalabul ilmi sehingga sibuk dalam mempelajari agama Islam.
Ya, bahkan disebutkan, ada yang menyebutkan bahwasanya beliau menghadiri 12 halakoh dalam sehari. 12 halakoh majelis ilmu yang diadakan oleh para ulama. Ini sampai 12, Masya Allah, dalam sehari. Berarti ada 12 mata pelajaran yang beliau ikuti dalam sehari. Ada yang kita 6 pelajaran saja kita sudah capean ya. Tapi Allah memberikan taufik kepada beliau, yaitu cinta dalam thalabul ilmi, mempelajari agama. Beliau rajin sekali, bahkan menghafal banyak ilmu, bidang ilmu, ya, dan beliau mengungguli teman-teman yang lainnya. Allah memberikan taufik kepada beliau. Banyak guru-gurunya beliau, diantaranya yang tadi disebutkan Syekh Yasin, kemudian juga Syekh Abdul Baqa An-Nablusi, kemudian juga Abdul Aziz bin Muhammad Al-Ausi, Abu Ishaq Al-Muradi, Abul Faraj Ibnu Qudamah Al-Maqdisi, ya, Al-Imam Ibnu Qudamah, kemudian Ishaq bin Ahmad Al-Maghribi, dan juga Ibnul Firqah. Dan beliau juga memiliki murid-murid yang juga menjadi para ulama yang menebarkan ilmu. Di antaranya Ibnul Attar Asy-Syafi'i, Abul Hajjaj Al-Mizzi, Ibnu Nakib Asy-Syafi'i, Abul Abbas Al-Isbili, dan Ibnu Abdul Hadi, dan lainnya. Kemudian pada tahun 651 Hijriah, beliau menunaikan ibadah haji bersama ayahanda, dan kemudian pergi ke Madinah dan menetap di sana selama 1,5 bulan, lalu kembali kepada Damaskus. Sehingga pada tahun 665 Hijriah, beliau mengajar di Darul Hadis Al-Ashrafiyah Dimas dan menolak untuk mengambil gaji. Masya Allah, kesusutan beliau ya di dalam mengajarkan agama, ketawaduan beliau ya. Dan beliau bahkan mendapatkan gelar Muhyiddin. Muhyiddin itu maknanya yang menghidupi agama. Meskipun beliau sebetulnya menolak dijuluki dan nggak suka dijuluki Muhyiddin, yang menghidupkan agama. Itu menunjukkan apa? Ketawaduan beliau. Ya, beliau menjaga hatinya agar tidak ujub, agar tidak sombong. Ya, agar tidak sombong, agar ikhlas di dalam beramal. Ya, itu merupakan ketawaduan beliau. Bukan berarti orang yang mengambil gaji itu tidak ikhlas, enggak boleh menjudge orang seperti itu. Ya, kan, tapi ya, balil insan wa ala nafsi basirah, masing-masing orang itu mengetahui tentang dirinya sendiri, lebih tahu tentang dirinya sendiri. Oleh karena itu, siapapun, apapun, dalam keadaan apapun harus menjaga hati. Ya, kita hendaknya berusaha ikhlas agar kita mendapatkan faedah yang banyak, agar amal kita itu tidak sia-sia, agar amal kita itu diterima di sisi Allah SWT dan mendapatkan pahala serta keridhaan Allah SWT. Itu yang hendak kita raih, tujuan utamanya. Ya, kemudian jamaah sekalian yang semoga dirahmati Allah SWT, Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, beliau dikenal dengan seorang yang zuhud, warok, dan bertakwa. Beliau sangat sederhana sekali, qanaah, serta berwibawa. Dan beliau banyak menggunakan waktu beliau dalam ketaatan, belajar, mengajarkan, itu kesibukan beliau. Ya, dan ya, waktunya digunakan untuk ketakwaan, ketaatan secara umum, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan beliau sering tidak tidur malam untuk beribadah serta menulis. Nah, beliau menyempatkan menulis. Beliau juga menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, termasuk pada menasihati para penguasa dengan cara yang telah digariskan oleh syariat Islam. Ya. Beliau juga menasihati penguasa melalui tulisan, yang menulis dengan bahasa yang bagus, yang halus sekali. Ya, suatu ketika beliau bahkan pernah dipanggil oleh Raja Al-Zahir, ya, Bebris, untuk menandatangi sebuah fatwa. Maka datanglah beliau yang bertubuh kurus dan berpakaian sangat sederhana, dan raja pun meremehkan serta berkata kepada Al-Imam Nawawi rahimahullah, tandatangilah fatwa ini. Kemudian Al-Imam Nawawi membaca, kemudian menolak untuk menandatangani
Sehingga penolakan beliau itu membuat raja marah dan berkata, kenapa engkau menolak? Maka beliau menjawab, karena berisi kezaliman yang nyata. Maka raja semakin marah dan berkata, pecat ia dari semua jabatan. Maka para pembantu raja ada yang mengatakan, ia tidak punya jabatan sama sekali. Kemudian raja ingin membunuhnya, tapi Allah menghalanginya. Raja ditanya, kenapa tidak engkau bunuh dia, padahal sudah bersikap demikian kepada engkau, wahai raja? Maka raja pun menjawab, demi Allah aku sangat segan padanya, sungkan. Allah memberikan kewibawaan, ya, sehingga raja pun ada rasa sungkan dan enggan untuk berbuat jahat kepada Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Sehingga itu menunjukkan apa? Al-Imam Nawawi dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala, karena Al-Imam Nawawi menolong agama Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, man yahfadillah yahfadka. Barang siapa yang menjaga Allah, menjaga syariat Allah, menolong agama Allah, ini saya Allah juga akan menjagamu. Ya, maka hendaknya kita apa? Niatkan dalam menjaga agama Allah SWT, menjaga syariat Allah, kita jaga. Bagaimana kita bisa istiqomah? Misalnya kita, Allah akan menjaga. Minimal kita akan dijaga apa? Ya, keistiqomahan di atas keimanan, istiqomah dalam menjalankan syariat. Ya, tetap berpegang teguh dengan prinsip akidah dan tauhid. Dan Allah akan jaga diwafatkan yang paling penting. Ya, Allah menjaga sampai akhir hayat, sehingga tidaklah Allah mewafatkan kita melainkan dalam keadaan husnul khatimah, dan itu yang kita harapkan. Jamaah sekalian yang semoga dirahmati Allah SWT, adapun peninggalan tulisan atau karangan-karangan Al-Imam An-Nawawi rahimahullah itu banyak, dan ada yang menyebutkan ada sekitar 40 kitab yang beliau karang dan ya tersebar seluruh dunia, bahkan hingga zaman kita sekarang, bahkan di Indonesia. Di antaranya yang dikenal terutama di Indonesia, terutama di tengah-tengah kaum muslimin secara umum, yaitu Al-Arba'in, yang dikenal dengan Al-Arba'in An-Nawawiyah, 40 hadis yang beliau tuliskan. Maksudnya nanti aktualnya itu ada 42. Kemudian Riyadhus Shalihin yang tidak kita akan bahas insyaallah ta'ala. Kemudian juga Al-Minhaj. Al-Minhaj itu syarah Sahih Muslim. Syarah Sahih Muslim. Itu yang terkenal. Kemudian juga At-Taqrib At-Tafsir fi Ma'rifati Sunan Al-Bashirin Nadir. Itu dalam bidang hadis ya, dalam bidang hadis. Adapun dalam bidang fikih ada Minhajut Talibin. Kemudian juga Rawdatul Talibin, ini masyhur ya, terutama di kalangan para santri. Ponpes yang mengajarkan madhab Syafi'i, ini banyak yang mempelajarinya, Rawdatul Talibin terutama. Kemudian Al-Majmu' ya, Syarah Muhadzab. Meskipun kitab ini belum diselesaikan oleh Al-Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, kemudian diselesaikan oleh ulama setelahnya. Kemudian yang ketiga dalam bidang bahasa, beliau memiliki kitab Tahdhibul Asma' wal Lughat. Kemudian juga dalam bidang akhlak, beliau memiliki kitab At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran. Kemudian juga Bustanul Arifin dan juga Al-Adhkar. Ya, dikit-dikit ya, mencakup masalah akhlak. Ya, ini dikenal luas ya secara umum, terutama kitab Riyadhus Shalihin. Mengapa saya akan membahas kitab Riyadhus Shalihin? Karena pembahasannya mencakup ya, mulai dari akhlak, adab, ya, berakhlak kepada Allah Subhanahu wa taala, berakhlak kepada sesama makhluk. Ya, kemudian juga fikih ada, masalah tauhid juga ada, masalah akidah juga ada dibahas oleh beliau, masalah muamalah. Ya, masalah yang penting yang diketahui oleh seorang muslim, yaitu menyikapi terhadap takdir yang Allah tetapkan untuk hamba-hambanya. Ya, sehingga kita berharap kita beramal dan bersikap dalam rangka mencari keridhaan Allah SWT dan terhindar dari kemurkaan Allah SWT. Itu yang kita inginkan. Kemudian jamaah sekalian yang semoga dirahmati Allah SWT, yang terakhir Al-Imam An-Nawawi, beliau meninggal pada tanggal 20
Rajab tahun 676 Hijriyah. Rahimallahu wa ghafara lahu. Ya, dan beliau kurang lebih berumur 40 tahun. Ya, umur beliau pendek dan beliau juga tidak sempat menikah, akan tapi umurnya itu berkah. Ya, umur pendek tapi memberikan keberkahan untuk Islam dan kaum muslimin, memberikan manfaat untuk Islam dan kaum muslimin. Bahkan kaum muslimin zaman sekarang itu banyak merasakan kemanfaatan dari kitab-kitab yang beliau tuliskan. Wallahu a'lam. Jemaah sekalian yang semoga dirahmati Allah SWT, kemudian insya Allah ya kita akan memulai pembahasan dari kitab Riyadhus Shalihin yang disusun oleh Imam Nawawi rahimallahu ta'ala. Bismillah. Jemaah sekalian yang semoga dirahmati Allah SWT, beliau memulai kitabnya dengan basmalah, yaitu Bismillahirrahmanirrahim, dan inilah kebiasaan para ulama dalam menuliskan sesuatu, mereka memulai dengan basmalah, sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Muhammad Al-Utsaimin rahimahullah taala dalam banyak kitab, diantaranya kitab Syarhu Thalatsatil Usul, Syarah Usul Salasah, ya, penjelasan dari usul Salasah. Itu dalam rangka apa? Tabarruk, mencari keberkahan, ya, mencari pertolongan agar kita dimudahkan dalam melakukan suatu amal. Dan itu tidak hanya menulis dalam setiap amal perbuatan kita, maka hendaknya memulai dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang menyebutkan lafzul jalalah, kemudian asma wa sifat Allah Subhanahu wa taala, yaitu Ar-Rahman Ar-Rahim, sehingga kita mendapatkan rahmat, ya, diberkahi amal yang kita lakukan dan dimudahkan urusan kita dalam mengerjakan amalan tersebut. Kemudian kata Imam An-Nawawi rahimahullah taala, babul ikhlasi wa ihdharin niyati. Itu bab yang pertama yang beliau bahas tentang masalah bab tentang keikhlasan dan menghadirkan niat. Ini bab yang sangat penting, bab yang sangat dibutuhkan sebelum memulai bab-bab yang lainnya, karena masalah keikhlasan itu merupakan syarat sahnya suatu amalan, syarat sah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, yaitu harus ikhlas. Oleh karena itu beliau membawakan bab pertama ini tentang keikhlasan sebelum bab-bab yang lainnya. Fi jami'il a'mali wal aqwali al-barizati wal khafiyati, yaitu dalam semua amalan, dan semua ucapan, baik yang nampak maupun yang tersembunyi, itu harus menghadirkan niat. Oleh karena itu sering saya sampaikan di majelis-majelis yang saya mengajarkan ilmu di sananya, di dalamnya, bahwasanya kita kebanyakan itu nggak sadar, ya, tidak merasa kita terjangkiti oleh penyakit-penyakit hati. Di antaranya apa? Riya, sombong. Oleh karena itu antara hati dan amalan perbuatan, baik amalan anggota jawari, lisan, dan yang lainnya, itu harus sinkron, ya, harus sesuai. Itu yang harus kita jaga. Jangan sampai kita riya sehingga amalannya apa? Sia-sia, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena para ulama menjelaskan syarat diterimanya suatu amal ibadah atau amal ketaatan, amalan soleh, dan agar kita mendapatkan pahala dan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, harus terpenuhi dua syarat mutlak. Syarat yang pertama yaitu ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua harus mutaba'ah li sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, mengikuti sunnah Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kalau kita tidak ikhlas, sia-sia amalannya. Kita hanya capek, ya, hanya merasakan rasa capek. Bahkan apa? Bahkan akan mendapatkan dosa. Orang yang terjatuh ke dalam riya itu termasuk dosa besar. Ya, riya bahkan dikategorikan sebagai syirkun asghar, syirik kecil. Jangan lihat dari sisi kecil, dari kata kecilnya, akan tapi itu termasuk dosa besar. Oleh karena itu hendaknya kita jaga agar senantiasa kita ikhlas. Jangan sampai kita riya, jangan sampai kita ujub, jangan sampai kita apa? Sombong.
Nah, karena itu ketika kita melakukan sesuatu dan berhasil melewatinya, hendaknya menyandarkan diri kepada Allah SWT dan memuji Allah SWT. Hadza min fadlillah. Ini merupakan karunia Allah. Bukan hanya semata-mata usaha kita, bukan karena ilmu yang kita miliki, bukan karena skill yang kita dapatkan. Ya, akan tapi itu semua karena semata-mata yang paling dominan adalah karena karunia dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu hendaknya kita sandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, jamaah sekalian yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Al-Imam An-Nawawi membawakan dalil dan kebiasaan beliau diambilkan dari Al-Qur'anul Karim, kalamullah. Ya, baru kemudian hadis-hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Beliau yang pertama membawakan surat Al-Bayyinah yang berkaitan dengan bab yang beliau bahas tentang masalah keikhlasan. Allah Ta'ala berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddina hunafa." Tidaklah mereka diperintahkan melainkan agar mereka beribadah kepada Allah dengan memurnikan, ya, dengan memurnikan dalam mentaatinya, ya, semata-mata karena menjalankan agamanya yang lurus. Yang memurnikan dalam beribadah kepada Allah SWT. Nah, ini merupakan syarat agar kita diterima amal ibadah kita. Ya, dan itu merupakan pokok dari perintah Allah Subhanahu wa taala. Selain perintah beribadah. Yaitu masuk ke dalamnya, harus memurnikan ibadah. Harus memurnikan niat karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa yuqimus sholata wa yutuz zakata. Dan mereka menegakkan sholat dan juga membayar zakat. Wa dzalika dinul qayyimah. Ya, demikianlah agama yang lurus. Itulah agama yang lurus yang Allah kehendaki, yang Allah perintahkan pada hamba-hambanya. Ini dalil yang sangat mulia menunjukkan apa? Dalam beramal itu harus ikhlas. Dalam menjalankan ketaatan kepada Allah harus ikhlas, memurnikan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga firman atau dalil yang kedua diambilkan dalam surat Al-Hajj ayat 37. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La yanalullahu luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum." Ya. Firman Allah Subhanahu wa taala, Allah taala berfirman, sekali-kali ya daging-daging mereka yang mereka korbankan, darah-darah mereka, darah-darah korban mereka tidak akan sampai kepada Allah SWT, alias apa? Tidak akan diterima oleh Allah SWT. Akan tapi yang akan sampai kepada Allah, yang akan diterima oleh Allah SWT adalah ketakwaan di antara kalian. Yaitu maksudnya bermakna apa? Keikhlasan. Ya, keikhlasan di dalam niat. Dan niatnya dalam berkorban itu ya ditujukan hanya ikhlas karena Allah SWT atau kepada yang lain, kepada makhluknya. Ya. Kalau tidak ikhlas karena Allah SWT, nih saya tidak akan sampai, tidak akan diterima oleh Allah SWT. Ya, yang akan sampai adalah ketakwaan, yaitu keikhlasan dalam beramal. Dan juga firman Allah SWT dalam surat Ali Imran ayat 29. Allah Ta'ala berfirman, "Qul in tukhfu ma fi sudurikum aw tubduhu ya'lamullah." Katakanlah wahai Muhammad, jika kalian menyembunyikan apa yang ada di dalam dada-dada kalian, dalam hati-hati kalian, atau kalian tampakkan, niscaya Allah akan mengetahuinya. Baik ditampakkan, baik disembunyikan, Allah pasti tahu isi hati seorang hamba, pasti tahu. Disembunyikan bagaimanapun caranya, bagaimanapun usahanya, itu nggak akan tersembunyi bagi Allah SWT. Ya, meskipun tidak ditampak, meskipun tidak diungkapkan, meskipun tidak diekspresikan, ekspresi wajah, ekspresi sikap, ya itu nggak akan tersembunyi bagi Allah SWT. Allah pasti tahu. Sehingga sangat merugi kalau kita beramal akan tapi tidak ikhlas. Waliyadzubillah. Jamaah sekalian yang semoga dirahmati Allah SWT. Kemudian dijelaskan oleh Syekh Muhammad Al-Utsaimin rahimahullah, sebagaimana di awal kajian saya sampaikan bahwasanya saya akan mengambilkan faedah penjelasan dari Syekh Muhammad Al-Utsaimin rahimahullah taala. Qala syarih rahimahullah taala. Syekh Muhammad Al-Utsaimin berkata, qala al-mu'allifu babul ikhlas. Ya. Beliau menukil
ya perkataan dari Al-Imam Nawawi, yaitu bab yang berjudul Babul Ikhlas. Ya, kemudian an-niyatu dijelaskan oleh beliau mahalluhal qalbu. Niat itu tempatnya dalam hati. Ini sepakat para ulama. Sekali lagi, niat tempatnya dalam hati itu sih disepakati oleh para ulama. Siapapun itu. Baik yang berpendapat boleh talaful bin niyah, melafadzkan niat ketika misalkan ketika sholat atau amalan yang lain, itu juga sepakat bahwasanya niat itu tempatnya dalam hati. Kalau dia diucapkan dengan lisan itu untuk penguat dari hati itu, ya, penguat dari apa yang ada di dalam hatinya, ya, sebagai penguat, sebagai qarinah. Wala mahallalaha fil lisan fi jami'il a'mali. Dan tempatnya bukan di lisan. Niat itu bukan tempatnya di lisan, dalam semua amal ibadah, amal soleh. Ya. Ya, karena itu ya yang paling penting adalah niat. Bahkan seandainya dia talaful bin niyah, mengucapkan niat misal dalam sholat, kalau berbeda antara ucapan hati dengan ucapan lisan, hatinya misalkan niat sholat asar di waktu duhur, hatinya niat sholat asar di waktu duhur, kemudian lisan ucapannya niat ya sholat duhur, tapi hatinya niat sholat asar padahal waktunya duhur, maka yang jadi patokan adalah hati. Apa yang diucapkan oleh lisan tidak dianggap, sehingga tidak sah sholatnya karena berbeda waktu. Atau mungkin sebaliknya, di dalam hati dia niat untuk sholat duhur di waktu duhur, akan tapi lisan mengucapkan sholat asar, maka sholatnya sah karena yang jadikan patokan adalah apa yang ada di dalam hati, apa yang diniatkan oleh hati, apa yang disebutkan oleh hati. Kemudian wallahu azza wa jalla ya'lamu ma fil qalbi wa la yakhfa 'alaihi syai'un. Allah mengetahui segala sesuatu isi hati seorang hamba. Tidak ada yang tersembunyi sedikit pun dari Allah Subhanahu wa taala. Semuanya diketahui. Siapapun itu, semua isi hati seorang hamba itu diketahui siapapun. Sebanyak apapun jumlah manusia. Allah mengetahui semua detailnya. Detail apa yang ia ucapkan, perincian-perinciannya. Kama qala Allah taala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang dibawakan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah taala, yaitu ya ayat yang tadi beliau bawakan, ya, ayat yang beliau bawakan. Mas oh, ada yang hilang tadi. Baik. Kemudian yaitu surat Ali Imran ayat 29. Qul in tukhfu ma fi sudurikum aw tubduhu ya'lamullah. Katakanlah wahai Muhammad, jika kalian menyembunyikan apa yang ada di dalam dada-dada kalian atau apa yang kalian tampakkan, niscaya Allah mengetahui. Niscaya Allah mengetahuinya. Nggak ada yang tersembunyi sedikit pun. Wa yajibu 'alal insani an yukhlisan niyat lillahi fi jami'i ibadatihi. Oleh karena itu wajib bagi setiap muslim, bagi setiap orang itu memurnikan niat, mengikhlaskan niat hanya untuk Allah dalam semua amal ibadah. Itu yang harus kita tekankan. Nah, karena itu Al-Imam Nawawi membawakan bab pertama tentang masalah niat, karena itu yang paling penting. Kalau niatnya salah udah kita sia-sia, bahkan dapat dosa. Karena riya itu syirkun asghar dan termasuk dosa besar. Ya. Rugi double nanti. Ya. Hanya capek aja kemudian apa? Sia-sia dan mendapatkan dosa, waliyadzubillah. Nah, karena itu hendaknya kita apa? Senantiasa meminta kepada Allah, memohon kepada Allah pertolongannya agar senantiasa mampu ikhlas dalam menjalankan ketaatan dan melakukan amal soleh. Dan itu harus diperbaiki, senantiasa dipanjatkan, meminta pertolongan kepada Allah. Kemudian dilatih dan diperbaiki, diperbarui, dievaluasi, itu dilatih. Setiap mau beramal, tanamkan untuk ikhlas dengan berdoa kepada Allah SWT agar diberikan keikhlasan. Siapapun orangnya, baik itu orang awam, penuntut ilmu, bahkan para ulama sendiri yang menyebutkan,
yang menjelaskan, itu tidak selamat dari munculnya rasa riya, tidak ikhlas. Itu pasti muncul, cuma para ulama yang Rabbani, yang bertakwa, yang takut kepada Allah SWT itu dimudahkan oleh Allah untuk memerangi rasa riya tersebut, menghilangkan rasa riya tersebut. Itu bedanya. Itu pasti muncul, di setiap manusia itu akan muncul. Ya, karena setan itu mengawasi kita 24 jam dan mengetahui, mencari titik lemah. Setiap manusia itu akan dicari titik kelemahannya. Ketika ada titik lemah, masuk. Itu masuk. Makanya kan kadang setiap orang itu tergelincirnya itu beda-beda. Tergelincirnya itu beda-beda. Itu tergantung kelemahannya. Memang iblis itu cita-citanya ingin apa? Agar orang menjadi murtad atau musyrik. Ya, kalau nggak bisa ya minimal dosa besar. Kalau nggak bisa ya memperbanyak dosa kecil. Itu tujuannya. Bagaimana supaya manusia itu tergelincir sehingga dicari titik kelemahannya, dan masing-masing orang itu berbeda antara satu dengan yang lainnya. Nah, oleh karena itu hendaknya selantiasa diperbaiki, dievaluasi, memohon pertolongan kepada Allah SWT. Setiap mau melakukan amal kebaikan, menuntut ilmu misalkan, itu harus niat itu betul-betul karena Allah SWT. Dalam rangka apa? Dalam rangka untuk menambah ilmu, sehingga kita mampu mengamalkan ilmu yang kita pelajari, dan kita berharap ilmu yang kita pelajari itu mendapatkan keridhaan Allah dan diterima di sisi Allah SWT. Itu tujuan kita. Ketika hendak beramal, misalnya sholat, terutama sholat ya, itu senantiasa harus waspada, harus senantiasa dijaga hatinya agar senantiasa ikhlas. Ketika muncul riya, perangi riya itu, jangan dibiarkan. Ketika muncul itu enggak langsung dicatat sebagai dosa, enggak. Semua penyakit hati yang muncul dalam diri seorang hamba itu enggak langsung dicatat dosa oleh Allah SWT. Kan tapi apa? Dilihat nanti kalau muncul di permukaan atau diamalkan dengan amalan jawarih, amalan zahir, baru itu tercatat sebagai dosa. Tapi kalau hanya sudah muncul, itu enggak dicatat sebagai dosa. Akan tapi yang perlu kita waspadai, kalau itu muncul dibiarkan, itu lama-lama mengakar kuat dengan apa? Bantuan setan itu. Ya, dengan makar-makar setan. Gimana supaya menancap kuat di dalam hati seorang hamba. Sehingga hamba tersebut akan ditutupi oleh kotoran, penyakit hati, waliyadzubillah. Oleh karena itu senantiasa diperangi. Muncul perangi, jangan dibiarkan. Setiap kali muncul jangan tunda-tunda. Taut kepada Allah, auzubillahi minasyaitonir rajim. Berdoa kepada Allah agar hilangkan rasa riya atau penyakit hati tersebut. Wa alla yanwiya bi ibadati illa wajhallahi wa darul akhir. Tidaklah meniatkan suatu dalam menjalankan ibadah dan amal soleh, melainkan mengharap apa? Wajah Allah, mengharap keridhaan Allah SWT dan akhirat, kampung akhirat. Itu tujuan utama kita. Wa hadza huwa alladzi amarallahu bihi fi qaulihi ta'ala. Ini sebagaimana yang beliau bawakan, dalil yang beliau bawakan Al-Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, firman Allah SWT dalam surat Al-Bayyinah, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din. Padahal mereka tidaklah diperintahkan kecuali agar mereka beribadah kepada Allah dengan memurnikan, ya, menjalankan ketaatan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ai mukhlishina lahul amal, yaitu memurnikan ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Wa yambagi an yastahdhiran niyah fi jamil ibadah. Dan hendaknya harus menghadirkan niat ikhlas karena Allah dalam setiap amal ibadah, bahkan amalan soleh. Harus kita tujukan karena Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita apa? Mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata beliau, fayanwi mathalan al-wudu wa annahu tawadda'a lillahi wa annahu tawadda'a imtithalan li amrihi. Ya. Ketika berwudu misalkan, maka hendaknya dia niat wudu, ya, karena Allah SWT. Kemudian juga tidak hanya niat karena Allah, tapi niat dalam rangka apa? Menjalankan perintah Allah. Karena wudu sebelum kita sholat itu merupakan perintah Allah, karena wudu merupakan syarat sahnya diterimanya amal ibadah sholat. Itu merupakan perintah, syarat sahnya sholat.
Fahadi salah satu asya, oleh karena itu ketika kita melakukan amal ibadah atau amal soleh hendaknya meniatkan tiga perkara. Yang pertama, niatul ibadah, niat untuk beribadah. Ya, kemudian asani yang kedua, wan niyatu antakuna lillah, niat melakukan ibadah tersebut hanya ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Asal itu yang ketiga, wan niyatu annau qama biha imtithalan di amrillah. Niat dalam rangka menjalankan perintah Allah kalau itu sebuah perintah. Ya, kalau itu merupakan hukumnya sunnah, maka niat untuk apa? Menjalankan sunnah Rasulullah SAW untuk meraih apa? Keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Hada akmalu syai'in fin niyati. Ini merupakan niat yang paling sempurna. Jadi menghadirkan tiga niat tadi. Niat beribadah, niat ditujukan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, niat untuk menegakkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kadzalika fi sholati, begitu pula dalam ibadah salat, wa fi kulli ibadati, dan juga semua ibadah-ibadah yang lainnya seperti puasa, zakat, baca Al-Qur'an, zikir dan lain sebagainya. Wa dzakara al-mu'allifu iddata ayatin kulliha tadullu ala anna niyata mahalluhal qalbu. Al-Imam An-Nawawi menyebutkan beberapa ayat, dalil-dalil yang dibawakan yang berkaitan dengan bab yang pertama tentang masalah ihdarun niat, itu menunjukkan bahwasannya niat itu tempatnya di dalam hati. Ini sepakat ya. Itu tempatnya di dalam hati. Wa anallahu subhanahu alimun biniyatil abadi. Dan bahwasanya Allah itu mengetahui, maha mengetahui semua niat hambanya. Isi hati seorang hamba itu tahu. Nah, karena itu harus kita jaga. Sepintar-pintarnya kita menyembunyikan niat jelek di hadapan manusia, nggak akan tersembunyi di hadapan Allah SWT. Pasti Allah mengetahui. Oleh karena itu, hendaknya kita menanamkan pada diri kita muraqabah, merasa diawasi oleh Allah SWT. Hendaknya kita tanamkan dan kita yakini, kita imani bahwasanya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Sehingga kita muncul rasa takut dalam hati kita. Rubbama ya'malu amalan yudhiru amaman nasi annahu amalun shalih wa huwa amalun fasidun. Ya. Terkadang seorang itu mengamalkan di hadapan manusia menyangka bahwasanya itu amalan soleh, amalan yang baik, amalan yang akan diterima oleh Allah SWT. Ya, akan tapi apa? Hakikatnya ya amalannya itu rusak. Disebabkan apa? Afsadat hunniyatu, dirusak oleh niat yang buruk, niat yang salah, niat karena ingin dipuji manusia, niat karena untuk mencari duniawi waliyadzubillah. Dan Allah ya'lamu ma fil qalbi, karena Allah Maha mengetahui apa isi hati seorang hamba. Nah, karena itu ini yang harus kita ingatkan pada diri kita, yang harus kita senantiasa perbaiki. Masalah niat ini urgen sekali, masalah yang fatal kalau kita salah niat. Ya, kan orang-orang nggak ada yang tahu apa yang kita niatkan, tapi Allah Maha tahu. Bahkan pemilik hati saja, kita saja, itu kadang nggak merasa kita terjatuh ke dalam riya atau sum'ah. Kita terjatuh ke dalam sifat sombong. Ya, oleh karena itu hendaknya apa? Kita jaga hati kita agar senantiasa apa? Agar senantiasa menjaga niat kita, dan itu yang akan menyelamatkan kita kelak yaumul kiamah, dan yang akan membawa kita meninggal dunia dalam keadaan husnul khotimah. Kita lihat ada orang yang dalam kehidupannya itu banyak melakukan amal kebaikan, akan tapi kita lihat qadarullah wa masyafa'at, meninggal dunia dalam keadaan sulh hati. Itu karena apa? Niat yang salah. Mungkin tidak diketahui banyak orang, tapi Allah Maha tahu. Allah tidak tidur. Allah Maha tahu amalan seorang hamba, isi hati seorang hamba. Makanya harus sinkron antara hati dan amalan anggota jawara. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Insya Allah kita akan lanjutkan ya secara berkesinambungan. Insya Allah mudah-mudahan Allah mudahkan. Kalau bisa kita bisa menyelesaikan kitab Riyadhus Shalihin ini hingga selesai. Ya, semoga Allah memudahkan urusan kita, niat kita, meluruskan niat kita, menerima amal soleh kita, ya, dan bisa memberikan kemanfaatan baik untuk agama dan kaum muslimin, untuk keluarga kita dan diri kita sendiri yang paling penting. Wallahu a'lam bishawab. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin
wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.